Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke, kita lanjut ya obrolan kita setiap hari ya. Oke. Oke, saya carikan dulu filenya untuk Pagi. apa namanya, untuk materi kita pagi ini. Nah, dapat ya. Jadi kadang-kadang tuh apa ya, tapi ini kita sambungkan dengan buku Breaking the Habit. Sudah pada siap ya? Sip. Lanjut. Oke, kita ke Breaking the Habit ya. Breaking the Habit. Ini juga kita sampai di ini kan kalau di ini bab berapa yang jadi spend saya, judulnya yang paling penting di akhir waktu. Kalau bahasa agamanya yang penting husnul khotimah. Yang penting katanya orang barat aja udah sadar yang penting husnul khotimah gitu ya. Udah pintar mereka ini. Kita masih belum punya dorongan untuk husnul khotimah gitu kan. Gimana? Jadi apa namanya ya? Ya ini transcending level of consciousness ya, atau proses untuk mengalami kembali pencerahan itu berarti ya kita transformasi personal, sosial dan global melalui transformasi spiritual gitu ya. Jadi kalau punya masalah secara individu, punya masalah penyakit, punya masalah keluarga dan lain-lain, itu solusinya melalui transformasi spiritual. Itu yang disebut dengan counter balancing. Tapi kalau masalah itu diselesaikan di luar, tidak melalui transformasi spiritual, itu namanya counter force. Pertanyaannya mau sampai kapan terus-menerus menggunakan pendekatan counter force, ya kan? Yang penting katanya, kata jadi Spencer ini, di akhir waktu itu ya, itu yang paling penting. Coba kita lihat ya. Jika Anda membutuhkan lingkungan ya, untuk mengingat diri Anda, sebagai seseorang, apa yang terjadi ketika Anda mati dan lingkungan Anda mengkerut dan lenyap? Ayo. Jadi kalau kita terus-menerus mengisbatkan kedirian kita, mengisbatkan kesayaan itu pada lingkungan, kalau lingkungannya mati, kalau lingkungannya hilang, mau disebutkan kemana tuh kesayaan itu? Padahal kesayaan itu kan abadi, ya kan? Tapi karena disebutkan pada lingkungan, disebutkan pada duit. Terus kalau mati gimana? Ini kan mirip-mirip hadis ini, ayat ini kan? Dan mirip-mirip hadis ini jadi Spencer ini. Jadi ustadz ini dia. Jadi ustadz.
Jadi ego itu kan artinya kesayaan disebabkan pada tubuh, kesayaan disebabkan pada lingkungan, kesayaan disebabkan pada masa lalu. Itu kan ego namanya. Itu nanti semua berakhir di kuburan, kata Nabi. Ini mirip-mirip nih. Ya, mirip-mirip nih Haji Joe Dispenza ini. Mirip-mirip. Harus tahu bahwa seseorang itu identitas itu, citra itu yang telah mengidentifikasikan diri dengan semua elemen yang dikenal dan bisa diprediksi dalam hidup itu, yang kecanduan kepada tubuh, kecanduan kepada lingkungan, kecanduan kepada masa lalu. Ya, jangan diisbatkan di sini kesayaannya. Tapi memang kalau dia tidak naik LOC, pasti kesayaan itu akan terus-menerus diisbatkan ke sini, yang Allah dinafikan. Gitu kan maksudnya tuh. Yang hak dinafikan, yang batil diisbatkan. Makanya kalau dinafi isbat itu yang hak diisbatkan, yang batil dinafikan. Nah itu. Tapi kalau yang masih dimensi 3, dimensi 4, kebenarannya terbalik. Yang batil diisbatkan, yang hak dinafikan, ya kan? Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Jangan sampai kebalik. Ya itu sih selama di dunia oke-oke aja gitu, kata Joe Dispenza ini. Tetapi ketika hidup Anda berakhir, nah suruh ingat mati ini ya. Suruh ingat mati ini udah kayak Ustadz aja Joe Dispenza ini. Dan realitas eksternal Anda lenyap. Semua yang berada di luar Anda tak lagi menentukan Anda. Semuanya lenyap. Nah, ini nih, ingat mati maksudnya itu. Jadi kalau yang belum transendensi kesadaran sering-sering ziarah ingat mati. Ini bukan dari ilmu sains. Ya kan? Jadi orang barat sudah sampai pada sebuah sains, pemahaman ilmiah bahwa ingat mati itu penting. Ingat mati itu penting. Ingat mati itu penting. Ya. Yang tersisa hanyalah siapa diri Anda sebenarnya. Yang tersisa itu. Bukan apa yang terlihat selama ini. Ya kan? Jadi kalau sudah mati, yang tersisa itu hanya apa Anda yang sebenarnya. Ya kan? Ketika hidup Anda berakhir, dan Anda tak mampu lagi bersandar pada dunia eksternal untuk mendefinisikan Anda, yang tersisa hanyalah perasaan yang tak pernah Anda tangani. Nah ini ya kan? Jadi kalau sudah divonis diabetes, kencing manis, nah itu dia, uang nggak berguna lagi itu. Lihat makanan enak, nggak bisa, sekali makan enak opnam. Udah mulai berkurang ya. Mulai berkurang. Kolesterol, makan keju, nah langsung naik. Jadi punya uang banyak nggak berguna lagi itu kalau sudah kena ya. Jadi nggak usah disimpan uangnya. Mau belajar, aduh takut miskin, nah itu. Ya kan, mau untuk belajar aja, beli kuota untuk TBP. Itu malas simpan uangnya gitu ya. Jadi kesayaannya itu masih disebabkan pada uang. Seperti itu. Ya, Barat makin kesini nih makin Islami gitu. Sementara orang Islam makin kesini makin hedon.
Kebalik ini. Kebalik ya. Barat makin ke sini makin Islami. Sementara orang Islam makin ke sini makin barat. Ah, itu dia. Oke ya. Sebagai contoh, jika Anda memiliki pengalaman-pengalaman tertentu 50 tahun lalu yang menandai Anda sebagai orang yang merasa tak aman atau lemah, dan sejak itu Anda merasa bahwa diri Anda seperti itu, maka sebenarnya Anda telah berhenti tumbuh secara emosional sejak 50 tahun yang lalu. Jadi zombie aja itu. Dia sudah mati secara emosional 50 tahun yang lalu. Ini alias mati rasa sudah ini ya. Kasihan pasangannya ini. Pasangannya nikah sama pocong. Sudah nggak punya perasaan lagi. Lengkap sudah. Ya kan. Nah. Jika tujuan jiwa adalah untuk belajar dari pengalaman dan memperoleh kebijaksanaan, tetapi Anda telah terjebak dalam emosi tertentu, Anda tak akan pernah mampu mengubah pengalaman itu menjadi pelajaran. Ini nih orang Indonesia ini ya. Banyak pengalamannya, tapi tidak pernah mampu ditransformasi menjadi hikmah. Kenapa? Belum ditazkiyah. Masih mati jiwanya. Ya kan? Tapi kalau ditazkiyah dulu, semua pengalaman itu dia menjadi hikmah. Kan ada ayatnya tuh. Ada ayatnya, surat Al-Jumu'ah ayat 2. Harus ditazkiyah dulu, nanti dia baru alim. Ya kan? Gimana kau mau alim jiwa yang sudah mati rasa? Ya kan? Nah ini, Anda tidak mentransendensikan emosi itu. Dan Anda tidak mengubahnya menjadi pemahaman apapun. Banyak ini di Indonesia. Ya kan? Pengalamannya keren-keren. Pengalaman bisa hidupin orang. Ya kan? Pengalaman sembuh dari kemiskinan, tapi tidak pernah jadi pelajaran. Nggak pernah jadi pemahaman gitu. Kenapa? Emosinya belum ditransendensikan. Emosinya belum ditransendensikan. Nah, seperti itu. Oke ya. Ini ada Lambo ini ya. Mantap. Kemudian, jadi penting mentransendensikan kesadaran itu biar pengalaman bisa diilmui, bisa menjadi pemahaman. Ya. Itu sudah disebutkan itu di Quran. Bagi yang mau baca, harus diyuzaki dulu jiwanya. Harus dihidupkan kembali jiwanya, baru dibacain ayat-ayat, nanti dia paham dia. Oh, begini. Tapi kalau belum hidup disuruh menghafal, itu udah kayak flash disk. Banyak datanya tapi nggak ada hatinya. Kayak flash disk ini, banyak datanya tapi nggak ada hatinya. Emosinya masih emosian. Maksudnya ini? Ya gudang tua gitu ya. Kayak teman saya gitu ya. Jadi teman saya itu di HP-nya ada 1000 e-book, ada sekitar 200 kuliah. Nggak ada yang dibaca. Ya karena hatinya masih belum hidup. Ya kan? Nggak ada yang dibaca. Jadi yang pintar HP-nya. Jadi HP-nya beli mahal-mahal biar bisa muat data. Dia mah nggak usah, kalau mau apa-apa tinggal lihat HP. Nggak usah belajar. Punya jantung tapi nggak punya hati, itu pisang namanya ya.
Ya ini harus ditalkin terus menerus biar hidup hatinya gitu ya. Talkin. Jadi kalau belum pintar itu enggak masalah ya. Kalau belum pintar enggak masalah. Belum kaya enggak masalah. Masih sakit-sakitan itu enggak masalah. Yang masalah itu kalau kamu tidak transformasi spiritual. Masalah personal banyak, masalah sosial banyak, masalah global banyak, kamu tidak transformasi spiritual, itu sudah. Itu sudah mati berarti. Kan gitu ya. Jadi kalau punya masalah panu, kudis, kurap, ya, masalah personal kan itu ya, itu enggak masalah itu. Ditinggal ayang, itu belum menjadi masalah besar gitu ya. Itu baru gejala kecil aja gitu. Tinggal ayang, nggak ada duit, itu bukan masalah. Itu semua bisa ditransformasi melalui transformasi spiritual. Jadi harus ditalkin dulu dia, biar hidup. Ya, biar hidup. Kalau nggak ditalkin, gimana hidupin mayat? Ya kan? Gimana hidupin mayat? Nah, seperti itu. Bagus, bagus. Gianto sudah mulai tumbuh dan progresif, Bang. Sudah tidak marah lagi. Jadi sudah sedang tidak akan lagi marah gitu, Bang Gianto. Tambah jangan sudah tidak marah, tapi masa depan gimana belum terjamin ini. Sudah dan tidak akan lagi gitu ya. Ditambahin ya, Bang Gianto. Sudah dan tidak akan lagi. Kalau bisa. Ya kan? Nah, sip, ditambahin lagi waktunya itu ya. Seperti itu. Jadi kita itu hanya bulat mikirin masalah personal, masalah sosial gitu kan. Aduh gimana itu ya, menantu saya itu kok mobil belum dipulang-pulangin, sudah digadai, tanah digadai, mau saya pecat anak saya lagi bucin. Kan masalah sosial. Ya kan? Udah Pak Haji anaknya suruh transformasi spiritual aja menantunya itu. Kalau nggak mau transformasi baru pecat. Kalau masih transformasi spiritual udahlah. Masa depan cerah ya, masa depan cerah. Yang penting dia mau transformasi spiritual. Nah, inilah ini disebut dengan transcending level of consciousness. Ya, mengubah hidup personal, sosial, dan global melalui transformasi spiritual. Transformasi spiritual itu mudah dia prinsipnya. Prinsipnya cuma la ilaha illallah. Itu aja itu. Ya, modalnya cuma itu prinsip. Prinsip. Jadi di dalam Hawking itu, kalau mau transformasi spiritual minimal punya dua hal. Pertama punya yang membersamai, punya gurunya. Yang kedua punya ajarannya. Ajaran pencerahan cuma satu. Seluruh dunia, seluruh waktu, seluruh suku cuma satu prinsipnya, la ilaha illallah. Itu prinsip ajaran, bukan doktrin. Apa sih yang diajarkan la ilaha illallah itu? Cuma satu, isbatkan yang hak, nafikan yang batil. Itu aja itu. Sementara ego kan dia mau menafikan yang hak, mengisbatkan yang batil. Itu ajaran pencerahan gitu ya. Simple. Tinggal ucapin la ilaha illallah. Nah, pencerahannya gratis, ngilangin awan-awannya 5,5 juta. Aduh, ini Mas Imam udah promosi aja ini, aduh. Ini akhirnya saya ketularan Mas Imam nih. Dan itu murah. Karena awan-awan di jiwa itu biaya psikologisnya miliaran setahun. Ya kan? Miliaran. Itu hanya untuk dampak dari awan-awan psikologis.
Belum lagi kalau awannya itu dengan istri, wah, kayak neraka dunia kan. Diblokir akses masuk. Ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah saya sudah waras gitu ya. Nah, ini muncul Mbak Faiko. Repot kalau awannya kena sama istri gitu ya. Ya ini istilah ini bahasa Muna ya. Bahasa Muna itu harus dihombo. Hombo itu harus diperam lagi jiwanya sampai matang. Harus masuk lambu di gombo itu. Ada istilah Muna itu kalau di gombo itu diperam, harus dibakar dia, dipanasin. Harus dipanasin. Jangan dikarbit. Nggak enak matanya. Jangan dikarbit. Jangan dikarbit. Kalau pasangan yang trigger, wow katanya ya, kiamat, kiamat. Nah, ini pengalaman ya, Abang Da ini, Abang Da Heru. Kalau pasangan yang trigger, awannya awan Clinton. Awan ini itu ya, awan yang hati-hati itu kalau pasangan. Awan campur petir ya, ngeri banget ini. Ini Mas Imam kayaknya awan badai petir gitu ya. Pengalaman Mas Imam nih. Jadi penting itu ya, penting. Jadi kita yang penting itu tahu prinsip, baca buku Hawking. Tahu prinsip ajaran bagaimana pencerahan. Ada yang bersamai enggak? Cuman butuh modal 2 itu dia. Ajarannya jelas dari dulu sampai kiamat, cuman 1 pencerahan itu. La ilaha illallah. Isbatkan yang hak, nafikan yang batil. Itu prinsip universal di mana-mana sama. La ilaha illallah itu. Yang kedua, cari yang bisa melihat itu. Yang bisa menghidupkan la ilaha illallahnya itu. Harus hidup itu. Kalau la ilaha illallah hanya bacaan, itu tidak hidup. Itu hanya bahasa. Belum cahaya gitu ya. Jadi la ilaha itu cahaya untuk menuju keabadian dia. Akan selalu menafikan yang batil gitu ya. Yang batil. Itu aja Mas Syamim ya. Itu aja dulu, ini mau siap-siap mandi. Telose soalnya ini. Yang belum ikut segera ikut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman alumni bisa segera daftar ya untuk bisa riset. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.